Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Nur Halim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila STI Indosakti. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Samsul. Nanti ada rekan saya, Mas Iwan, ada Mas Subhan, Mas Noval, Mbak Melinda, Mbak Sinta, dan Mbak Niken. Kami akan membahas Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian ideologi. Ideologi berarti ide, gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Sedangkan menurut Gunawan Setiardja, ideologi merupakan seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Menurut Sujono Sumargono, ideologi merupakan sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Fungsi ideologi Pancasila diantaranya 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme setiap warga negara. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat sekali dengan kita yaitu bertetangga. Kita bisa membantu sesama, kita bisa bergotong royong, kita bisa kerja bakti bareng. Kita juga bisa menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Baik, saya Iwan Nurisandi, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah liberalisme. Ciri-cirinya, liberalisme ini merupakan ideologi yang mengutamakan kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, kemudian penolakan terhadap pembatasan terutama dari pemerintah dan agama, kemudian ekonomi pasar yang relatif bebas. Nah, kemudian ada yang kedua adalah ideologi fasisme. Fasisme ini ciri-cirinya yaitu kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, koalisi militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Kemudian rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh pada negara. Kemudian selain itu pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Itu tentang fasisme. Kemudian sosialisme. Nah, ideologi yang ketiga ini ciri-cirinya yaitu kesamaan kesempatan bagi semua orang. Jadi kesempatannya merata, sama. Kemudian penghapusan sebagian besar hak-hak milik pribadi dan negara. Kemudian cirinya yang berikutnya adalah negara tanpa strata. Jadi betul-betul sama di ideologi sosialisme ini. Kemudian ideologi yang keempat yaitu komunisme, di mana ciri-ciri komunisme yang pertama adalah kesamaan kesempatan bagi semua orang, penghapusan sebagian besar hak milik pribadi dan negara, kemudian negara tanpa adanya strata apapun, tidak ada kelas, dan yang terakhir adalah pemerintahan dilakukan secara otoriter. Terima kasih.
Pancasila sebagai ideologi. Perlu diketahui pengertian dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar ideologi tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Daftar nilai dasar Pancasila sebagai ideologi secara resmi dan sah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma dasar yang menjadi hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. Alasan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kelima sila tersebut dijadikan acuan masyarakat tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang disadari atau tanpa disadari, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari kelima sila tersebut. Contohnya dalam membuat keputusan atau sekedar memberikan saran, pasti kita mengacu kepada kelima sila tersebut. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga mengikuti perkembangan zaman, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka, fleksibel, yang bisa dibuat acuan pedoman dalam setiap permasalahan, baik dalam berbangsa, kemudian bermasyarakat, bekerja, maupun dalam keluarga. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi negara adalah memiliki sikap-sikap positif yang tidak dimiliki oleh negara lain, membela rakyat, peran serta negara tidak memberatkan rakyat, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, bersifat terbuka, memberikan kebebasan kepada rakyat dalam beragama dan berpolitik, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Dan kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi negara lain itu sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada di dalam setiap ideologi bangsa Indonesia. Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.